Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh berjumpa lagi di dalam renungan harian Toraja. Di dalamnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami angkat kepadamu Tuhan di pagi ini, oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berjumpa lagi untuk bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, lewat urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang akan membimbing, menguasai kami, sehingga firman-Mu boleh kami pahami, dan juga kami boleh lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami melalui firman-Mu dari dalam Alkitab. Ampuni dosa kami, terima kami yang berdoa, di dalam Kristus Yesus kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi tema kita pada saat ini yaitu memberitakan kebenaran. Memberitakan kebenaran. Umpak pesanan katonganan. Umpak pesanan katonganan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mengatakan sebuah kebenaran, lalu ada orang yang tidak menyukai, bahkan mengatakan bahwa apa yang saudara katakan adalah kebohongan? Hal yang sama pernah dialami oleh Petrus dan Yohanes. Mereka mengatakan sebuah kebenaran, tetapi akhirnya mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan kelanjutan dari khotbah Petrus di Serambi Salomo, yang kemudian menghasilkan respons yang berbeda dari orang-orang yang mendengarnya. Sebagian orang mendengar lalu percaya, sehingga sejumlah orang yang percaya terus mengalami pertambahan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada sebagian orang yang tidak menerima apa yang Petrus dan Yohanes beritakan, seperti para pemimpin agama Yahudi, yakni imam-imam, kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki menolak dengan penuh amarah. Sehingga kedua rasul itu ditangkap dan diserahkan dalam tahanan.
Apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes tentang kebangkitan bukanlah sebuah kesalahan. Namun, di mata mereka pemimpin agama Yahudi itu bertentangan dengan pemahaman mereka. Bagi mereka tidak ada kebangkitan tubuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita memberitakan kebenaran. Tentu akan ada saja orang yang menganggapnya sebuah kesalahan, bahkan tidak menyukai apa yang kita lakukan. Namun kita perlu menyadari bahwa tugas kita ialah menyuarakan kebenaran-kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Karena itu, jangan pernah berhenti memberitakan kebenaran yang sejati. Tuhan akan memperlengkapi kita untuk terus menjadi pewarta firman-Nya. Tetaplah memberitakan kebenaran dengan motivasi yang benar, dan tetaplah percaya bahwa kebenaran dalam Kristus adalah berkat bagi semua orang. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Baik, kita telah merenungkan akan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Oh Tuhan, tetaplah Engkau memberi kekuatan menuntun kami di dalam kehidupan kami setiap saat. Inilah doa kami, di dalam Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin.